Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidina tahirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tahajud tidak sah disebabkan 8 hal ini. Tahajud tidak sah disebabkan 8 hal ini. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mari kita akan membahas beberapa kesalahan pada sebagian besar orang saat melaksanakan sholat tahajud. Di antaranya, yang pertama yaitu sholat tahajud sebelum tidur. Jadi, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, syarat utama melakukan sholat tahajud adalah sesudah tidur, sesudah bangun dari tidur. Jika tidak tidur atau belum tidur, maka belum bisa dan tidak sah mengerjakan sholat tahajud. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menjelaskan bahwa tahajud itu tidak ada kecuali setelah tidur. Lalu yang dimaksud tidur itu yang bagaimana? Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang dimaksud tidur yaitu hilangnya kesadaran dan fungsi panca indera. Jika masih ada kesadaran dan bisa merasakan kondisi sekitar, maka itu belum bisa disebut tidur, tapi hanya mengantuk saja. Tidur yang menghilangkan kesadaran inilah yang dimaksud syarat sahnya sholat tahajud. Meski tidurnya itu sebentar atau dalam waktu yang singkat, maka sudah bisa mencukupi untuk syarat sahnya sholat tahajud. Lalu yang kedua, kesalahan dalam melakukan sholat tahajud yang membuat tidak sah, yaitu yang kedua, sholat tahajud sebelum sholat isya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah,
Sebagian orang ada yang beranggapan kalau sholat tahajud itu yang penting sudah tidur di malam hari dan sudah masuk waktu isya. Jadi asal sudah tiduran dan sudah masuk waktu isya, sah melaksanakan sholat tahajud. Nah, anggapan seperti inilah sesungguhnya yang keliru dan kurang tepat. Jadi saudariku, yang benar adalah sholat tahajud itu ada sholat malam setelah sudah tidur dan mengerjakan sholat isya, bukan setelah masuknya waktu isya. Syekh Zakaria Al-Anshaharin dalam Al-Qurarul Bahiyah menjelaskan, maka diketahui bahwa syarat tahajud itu adalah setelah tidur dan setelah mengerjakan sholat isya. Kemudian yang ketiga, tidak istiqomah. Perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, sekalipun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menampakkan kejengkelannya pada orang yang mendirikan sholat malam. Tersebutlah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Rasul menemui Ali dan Fatimah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, apakah kalian tidak mengerjakan sholat? Kami menjawab, wahai Rasulullah, jiwa kami berada dalam kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dia berkehendak untuk membangunkan kami, maka kami akan bangun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling ketika aku mengatakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian aku mendengar beliau bersabda, ketika beliau sudah membelakangiku sambil menepuk pahanya, dan adalah manusia paling banyak debatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, saudara-saudariku, dari uraian di atas diketahui bahwa sholat tahajud yang disenangi adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Tak apa jika bilangan rakaatnya sedikit, tapi alangkah lebih baik jika sholat tahajud dilakukan dengan jumlah rakaat yang banyak dan secara istiqomah. Kemudian kesalahan pada sholat tahajud yang membuat tidak sah yaitu 4. Wudhu yang tidak sempurna. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kunci surga adalah sholat, dan kunci sholat adalah bersuci atau wudhu. Hadis riwayat Ahmad. Wudhu ialah membersihkan bagian tertentu dari anggota tubuh dengan air bersih atau suci, dan dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Hal tersebut menjadikan wudhu sebagai syarat sahnya ibadah-ibadah yang mengharuskan bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, seperti hendak melakukan sholat. Dalam berwudhu terdapat tata cara tersendiri yang tertulis dalam Al-Quran dan surah Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian penjelasan batas-batasnya dan yang membatalkan dijelaskan oleh para mujahid masing-masing, yang disetujui para ulama dan telah termasuk dalam Al-Quran itu sendiri adalah membasuh wajah, kedua tangan kaki, mengusap kepala. Wudhu yang tidak sempurna dapat menjadi penghalang diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kelima, sering mengantuk ketika sholat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, waktu utama dalam mengerjakan sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir yang pulas ketika tidur. Jadi tidak menutup kemungkinan jika sholat dilakukan pada waktu itu sambil mengantuk. Padahal tahukah kalian, saudara-saudariku, dalam sholat ada doa untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita mengerjakan sholat dengan mengantuk,
bisa jadi kita justru mencaci diri sendiri, alih-alih meminta ampun. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh terjadi. Orang yang mengantuk tak jauh berbeda dengan orang yang mabuk. Pembicaraannya tidak jelas dan melantur kemana-mana. Jika salah seorang dari kalian merasa ngantuk dan ia sedang mengerjakan sholat, maka hendaknya segera tidur sampai rasa kantuk itu hilang. Sebab ketika salah seorang di antara kalian sedang mengerjakan sholat, sedangkan ia mengantuk, ia tidak akan bisa mengetahui. Bisa saja ia hendak memohon ampun tetapi justru mencaci dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, orang yang tetap mengantuk ketika melaksanakan sholat tahajud, berarti berdirinya tetap berada dalam dekapan setan, sehingga sulit baginya untuk menerima keutamaan sholat tahajud. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, beberapa tips menghilangkan rasa kantuk. Yang pertama yaitu kembali berwudu. Jika di antara rakaat-rakaat sholat rasa kantuk menyerang kembali, maka hendaknya kita pergi untuk berwudu lagi. Lalu yang kedua, jalan-jalan santai. Jalan ini bisa dilakukan dimanapun, halaman rumah, sambil berzikir sebelum berwudu. Yang ketiga, ingat pahala serta hajat besar yang ingin diminta kepada Allah. Lalu yang keenam, yaitu terburu-buru ketika sholat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sholat yang paling utama adalah yang lama kunutnya atau berdiri di dalam sholat. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya dalam sholat tahajud, dalam setiap sholat pun hendaknya khusyuk dan tumak-nina alias tidak tergesa-gesa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling jelek dan cara mencarinya adalah orang yang mencuri sholatnya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seorang bisa mencuri sholatnya? Kemudian Rasulullah menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu kenapa dianggap mencuri? Mencuri adalah untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat karena takut akan tertangkap. Maka sholatlah dengan tenang, khusyuk dan tumak-nina agar sholat tidak menjadi sia-sia. Lalu kemudian yang ketujuh, yaitu ingin dipuji atau riya dan ingin didengar atau sum'ah. Saudara-saudariku, riya berasal dari kata ra'ah yang berarti melihat. Sedangkan menurut syara, yaitu sebuah pekerjaan atau ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain karena berharap mendapatkan pujian, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sum'ah artinya ingin didengar menurut pengertian agama, artinya aktivitas ibadah kepada Allah yang dikerjakan agar didengar oleh orang lain. Oleh karena itu, sholat yang tujuannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi hambatan untuk meraih kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedelapan, tidak berusaha meraih kemuliaan dan kebahagiaan hidup dengan kerja nyata.
Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Jumu'ah ayat 10. Kemudian dalam hidup yang bahagia tak cukup hanya dengan melaksanakan sholat tahajud, dibutuhkan kerja nyata untuk mewujudkannya. Misalnya, saudara-saudariku, kita butuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi orang lain, maka kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Walaupun memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki bagi masing-masing hambanya, bukan berarti kita diam saja dan menunggu datanya rezeki, melainkan kita harus menjemput rezeki yang telah disediakan tersebut. Nah, saudara-saudari yang muliakan Allah, itulah beberapa kesalahan ketika menjalankan sholat tahajud. Jadi, kesalahan dalam sholat tahajud yang membuat tahajud tidak sah disebabkan oleh 8 hal. Pertama, sholat tahajud sebelum tidur. Kedua, sholat tahajud sebelum sholat isya. Ketiga, tidak istiqomah dalam mengerjakan sholat tahajud. Keempat, wudhu yang tidak sempurna. Kelima, sering mengantuk ketika sholat. Keenam, terburu-buru ketika sholat. Ketujuh, ingin dipuji atau riak dan ingin didengar atau sum'ah. Dan yang kedelapan, tidak berusaha meraih kemuliaan dan kebahagiaan hidup dengan kerja nyata. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, itulah penjelasan mengenai penyebab sholat tahajud tidak sah. Mudah-mudahan hendaknya setiap dari kita selalu bermuhasabah diri, selalu mengoreksi ibadah-ibadah kita, menemukan kesalahan-kesalahan agar kemudian dapat memperbaiki diri dalam beribadah. Tentunya kita tidak ingin sholat tahajud kita menjadi sia-sia. Kesalahan-kesalahan sholat tahajud yang membuat kita tidak bahagia, tidak mulia, dan tertundanya doa-doa kita. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan mengenai 8 hal yang menyebabkan sholat tahajud tidak sah dapat menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah wajib dan sunnah, kita senantiasa beristiqomah melakukan secara terus-menerus walaupun rakaatnya tidak banyak. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat, niat, dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.